Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, di ruangan yang sangat-sangat kami cintai ini, dalam rangka sesi tanya jawab mata kuliah metodologi penelitian ilmu komputer. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu Ibu Arida Jikrasyah Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian ilmu komputer. Baiklah, di sini kami ingin menjelaskan sesi tanya jawab mengenai mata kuliah metodologi penelitian ilmu komputer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Tegar Prasastio, NIM 202200414. Dan di samping saya ada teman saya, Deni Andrea Hidayanti, NIM 2022029. Saya Hanatasya, NIM 2020413. baiklah, memasuki tahap selanjutnya yang akan kita laksanakan sesi tanya jawab. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel peneliti. Nah, jadi jawaban yang pertama itu variabel penelitian adalah karakter, atribut atau segala sesuatu yang terbentuk atau yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian sehingga mempunyai variasi antara suatu objek yang satu dengan satu objek yang lain dalam satu kelompok tertentu kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, itulah variabel penelitian. Jenis variabel peneliti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertama, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel respon atau output. Yang ketiga, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel terikat. Variabel bebas sering disebut juga dengan variabel stimulus, prediktor, descendant. Variabel moderator adalah merupakan variabel antara adalah sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. Yang keempat, variabel kontrol. Tidak semua variabel di dalam suatu penelitian dapat dipelajari sekaligus dalam waktu yang sama. Variabel kontrol yang mempengaruhi harus dinetralkan disebut juga variabel kontrol. Jadi variabel kontrol adalah variabel yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel antara adalah variabel faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat tetapi tidak dapat dilihat sehingga tidak dapat diukur atau dimanipulasi. Pengaruh variabel intervening terhadap variabel terikat hanya dapat direferensikan berdasarkan pengaruh variabel bebas atau variabel moderator terhadap variabel terikat. Variabel dan selanjutnya variabel discrete. Disebut juga variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas sebuah kutub yang berlawanan, yakni ya dan tidak. Dan terakhir variabel kontinum dapat menjadi 3 variabel, yaitu variabel ordinal, variabel interval, dan variabel ratio. Terima kasih. Jelaskan definisi dari observasi partisipatif. Baiklah, sesi yang ketiga yaitu observasi partisipatif adalah metode di mana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Keempat, jelaskan pengertian skala. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Biasanya ini dapat ditemui dalam gambar peta maupun dunia, yang sehingga bisa mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Nah, skala pengukuran dalam penelitian
Oke, di sini saya akan menjawab. Satu, skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena sosial. Yang kedua, skala Goodman. Skala Goodman ini merupakan skala pengukuran tipe peneliti akan mendapat jawaban yang tegas, yaitu jawabannya ya atau tidak, jawaban benar atau salah, jawaban pernah atau jawaban tidak itu pernah. Tiga, skala diferensial semantik. Skala semantik diferensial ini artinya skala bisa digunakan untuk mengukur sikap, akan tetapi bentuknya bukan pilihan, ganda atau klik, melainkan tersusun dari satu kontinu yang jawabannya paling positif berada di bagian kanan garis dan jawabannya sangat negatif di bagian kiri garis atau sebaliknya. Keempat, skala penilaian, yaitu merupakan penilaian yang diperoleh melalui data kuantitatif atau angka yang kemudian ditafsirkan dalam penelitian kualitatif. Yang kelima, skala Shurston adalah skala yang disusun agar responden memilih pernyataan yang lebih setuju dari beberapa pernyataan yang menjadikan pandangan yang berbeda-beda. Yang keenam, skala Bordalus adalah secara kuantitatif. Skala ini berupaya untuk mengukur jarak sosial antar individu atau kelompok atau sikap penerimaan terhadap individu kelompok, melainkan mengukur tingkat jarak seseorang yang dapat diharapkan untuk memelihara hubungan orang dengan kelompok lain. Baiklah, acara demi acara telah terlampaui. Sudah saatnya kami memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Saya mewakili kelompok kami, memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dan tingkah laku kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilillah, wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.